Oke, kita lihat dulu artinya pengujian hipotesis sejauh mana. Nanti kita kalaupun ada pertanyaan kita akan bahas. Setidaknya hari ini kita pahami dulu cara menguji hipotesis dengan menggunakan uji normalitas, ya. Yang lain nggak apa-apa, menyusul saja. Baik, kita lanjut. Oke. Di sini tadi dikatakan, ini saya terima dulu teman-temannya. Oke. Dalam uji ini dikatakan ada taraf signifikan. Oke. Diberikan kepada ternak. Jadi ada makanan, dua jenis makanan diberikan kepada ternak secara terpisah dalam jangka waktu tertentu. Ingin diketahui makanan mana yang lebih baik bagi ternak tersebut. Nah, jenis makanan yang pertama diberikan pada 10 ekor ternak dengan tambahan berat badannya 10. Yang pertama adalah 14,0, 13,3, 14,2, 13,6, 13,7, 13,7 lagi sampai 13,8. Ini untuk 10 ternak pertama, ya. Ya, teman-temannya bisa nih. Maka dari itu tadi 10 ternak pertama, ya. Oke. Untuk makanan kedua diberikan kepada 9 ekor ternak yang diambil secara random. Nah, tambahan berat badannya itu 13,3, 13,2, 13,4, 13,7, 13,9 sampai 14,11. Maka taraf signifikan 5% atau alfanya sama dengan 0,05. Sama saja baiknya kedua jenis makanan itu menambah berat ternak untuk jadi dua ternak itu taraf signifikannya alfa itu sebesar 5%. Jadi biar sama taraf signifikan, ya. Nah, rumus yang kita gunakan S pangkat 2, ya. Di sini S pangkat 2. Kalau ada yang nanya nanti ini ada apa itu S pangkat 2, ya. Ini S pangkat 2. S pangkat 2 N1 kurang 1 S1 pangkat kali S1 pangkat 2 tambah N2 kurang 1 kali S2 pangkat 2 per N1 tambah N2 kurang 2. Berarti ditambahkan dulu, ya. N1 tambah N2-nya. Oke. Tadi ada yang nanya, mungkin apa itu S1? Nah, itu ini kita jelasin. X1 itu kalau dalam statistik X bar atau X dibaca, kalau di sini ini dibaca X bar atau X rata-rata, ya. Ini rata-rata. Jadi ada X bar 1, ada X bar 2. Nah, ini X bar 1 ini rata-rata dari 10 ekor tadi, ya kan? 10 ekor hewan ternak yang sudah diberi makan. Ini X bar 1. X bar 2 rata-rata dari 9 ekor hewan ternak tadi. S1 ini adalah simpangan, ya, simpangan. Bukan menyimpang, ya. Berarti dari simpangan data 10 ekor, S2 ini simpangan. Ini simpangan dari rata-rata 9 ekor. Nah, baru X1 pangkat 2 ini ragam, ya. Berarti X2 pangkat ini S2, ya. Ini S2 pangkat 2 ini ragamnya juga. Rumusnya S2 pangkat 2. X2
Ya, S2 tadi, S pangkat 2. Nah, ini sudah dijumlahkan langsung saja. Maka 9 kali 0,07 tambah 8 kali 0,23 87 per 17. Jadi sama dengan 0,1494. Oke. Nah, ini mencari T. Ini untuk mencari T. Kalau nanti kita ada contoh kedua ada pakai tabel. Ini kalau dia T-nya tak pakai tabel. Nah, T-nya itu 13,77 berarti rumus T sama dengan X bar 1 ditambah X bar 2 per ya 0,4 ini per S pangkat 2 kali akar 1/n tambah 1/n. Oke. Ini N1, ini N-nya 2. Oke, jadi ada N yang pertama, ini N yang pertama, jadi dia 1/10 tambah N yang kedua 1/9. Nah, ini bisa kalau kita pakai rumus. Ya, kalau pakai rumus, ini rumusnya. Nah, tapi nanti yang saya kasih contoh pakai tabel. Udah saya kasih tadi tabel ya, teman-teman udah dikasih tabelnya kan? Udah ada menggunakan tabel ya kan? Oke. Sudah, Pak. Harga untuk T0 0,975 dengan daerah kritis 17 dalam tabel adalah 2,11. Maka jika harga T terletak antara min 2,11 dan 2,11 dari hasil T-nya adalah 2,62. Jadi hasil signifikannya tadi yang antara ujinya itu tadi ini. Jadi kalau kita ambil contohnya gini jet heat ya. Jet alpha ini min jet alpha. Nah, jet hitungnya itu 2,62. Ini min 2,11, ini 2,11. Ini berarti di luar daerah penerimaan H0. Nah, berarti ini di luar dari daerah penerimaan. Maka ini boleh kita sebut daerah yang ditolak, ya. Maka kedua jenis makanan ini memberikan tambahan berat badan yang berbeda terhadap ternak itu. Maka apabila hipotesis disajikan dalam bentuk lain, maka umpama makin tinggi pendidikan seseorang, makin tinggi pendapatannya. Hipotesis ini diterima jika nilai R yang didapat lebih besar dari harga R tabel alfa 0,05. Kalau yang digunakan rumus adalah produk momen korelasi. Berarti H0-nya ditolak. Syarat kenapa H0 ditolak? Karena setelah diuji hipotesisnya ini tidak benar. Ini cara ngujinya tadi. Jadi pengujiannya itu saya ganti warnanya. Ini alat ujinya. Ya. Min jet alpha, jet heat. Nah. Ya. Ini lebih besar. Ini saya hapus dulu ya. Ya. Nanti alat ujinya itu jet heat, ini jet alpha, min jet alpha. Ya. Lebih besar, lebih kecil. Nah, jadi kita bacanya gini. Kalau tadi jet heat-nya atau jet hitungnya itu adalah 2,62 atau T hitung. Ada yang buat T hitung boleh. Jadi kalaupun nanti ada yang buat T hitung lebih kecil dari T alpha, lebih besar dari min T alpha, itu sama saja, tidak ada persoalan ya. Nah, tadi nilainya adalah min 2,11. Ini 2,11, lebih kecil, lebih besar. Oke.
Ya, tapi dalam konteks ini karena persoalannya ini, jadi ini dikatakan tidak dapat diterima atau H0-nya itu ditolak. Ya, ini contoh pertama. Saya mau kasih satu contoh lagi. Ini saya stop dulu, saya masukin dulu yang lain nih. Pradana Pak, ini Pak, yang mana? yang belum di ACC, Pak. Gimana? Ini Pak, teman-teman banyak yang belum di ACC juga katanya, Pak. Ah, ini makanya saya masukin nih. Belum di admit nih. Oke. Nggak apa ya, nanti kalaupun apa, insya Allah saya share nanti video rekaman ini ya. Jadi nanti bisa diulang-ulang juga. Kalau agak berat nanti lebih ringan sih kalau kita masukin ke YouTube nanti itu lebih ringan dibuka ya daripada kalau video hasil ini saya kasih. Tapi nanti saya upload dulu ke YouTube ya. Iya Pak, kasih ya Pak. Ya sekalian kalian like dan subscribe juga ya kan. Biar Siap nambah Pak, siap. Di like dan subscribe. Oke, saya lanjut ya. Baik. Ini saya kasih satu contoh lagi. Nah, ini. Misalnya kebaca ya. Saya besarkan dulu. Contohnya pengusaha lampu pijar menyatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Ya, ini kalau pengusaha yang bilang nih kan, atau kalau marketingnya bilang seperti ini. Jadi lampunya itu tahan pakai sekitar 800 jam. Namun akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu berubah. Nah, namanya dugaan. Ingat, dugaan, lagi-lagi dugaan. Dugaan itu bisa kita masukkan dalam konteks hipotesis. Ya. Dugaan itu kita bisa masukkan dalam konteks hipotesis, yang mana hipotesis ini bisa kita cari nilai kebenarannya. Oke. Untuk menentukan hal ini dilakukan penelitian dengan jalan menguji 50 lampu. Jadi 50 lampu itu kita uji secara signifikan. Rata-ratanya 792 jam dari pengalaman. Jadi 50 lampu itu hanya bertahan 792 jam. Oke. Diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Selidiki dengan taraf hidup nyata 0,05. Pertanyaannya, apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum? Ini pertanyaan, ya kan? Maka ini yang kita maksud tadi dengan uji normalitas, atau ini yang kita maksud dengan menguji dalam bentuk statistik, yaitu pengujian hipotesis. Ya. Oke, kita ketahui X-nya itu yang pertama itu 792 jam, N-nya 50 buah lampu, alpanya 0,05, mu 800 jam, ya kan, taunya itu 60, atau tau ini adalah simpangan baku, ya. Simpangan bakunya. Nah, ini bentuk ujinya adalah uji dua pihak. Ya. Berarti pihak kiri dan pihak kanan. Langkah pertamanya, ya, langkah pertama kita tentukan dulu. Yang pertama H0. Ya. H0 ini mu berbanding dengan mu 0. Ya, maka lampu tahan 800 jam. Oke. Yang kedua, kalau dia tidak tahan atau tidak berbanding, maka H1, H alternatif ini tidak sama dengan mu 0. Mu tidak sama dengan mu 0.
maka kualitas lampu berubah. Ya, kualitas lampu berubah. Oke. Untuk menentukan ini, kita gunakan ini tadi A, B. Kita gunakan rumusnya. Kalau tadi alfanya 0,05, maka Z alfa, kita pakai Z aja boleh. Z alfa itu sama dengan setengah kali 1 dikurang alfa. Ya, setengah kali 1 kurang alfa. Maka setengah kali 1 dikurang 0,05. Ini setengah kali 1 kurang 0,05, 0,95 ya. 0,95 dibagi 2, yaitu 0,475. Nah, ini yang mau kita cari, Z alfanya yang mau kita cari. Ini yang kita masukkan ke dalam tabel. Tadi ada saya kasih tabel. Ya, kalau saya tadi ada kasih tabel, tabelnya itu buka tabel. Silakan buka semua tabelnya. Ya, statistik 10 ya daftar tabelnya. Itu kita bisa lihat nilai 0,475. Atau di situ kan nggak ada 0 komanya. Nah, kita cari nilai 4750. 4750 itu kalau dalam tabel itu ada di baris 1. Semua perhatikan tabelnya, tabel 10 ya, statistik 10. Itu nanti ada 19 ya, 19 baru 7. Baris ke-7 nih. Nilainya ini 4750. Tambahkan, karena ini tidak desimal, kita tambahkan 0,475. Oh, sorry, itu 1,96, baris ke-6 atasnya. Bisa lihat semua. Tahu cara gunakan ya? Nur Fadila, Akbar. Apa, Pak? Ya, Pak. Lihat tabelnya, tabel statistik 10 itu kan ada nilai 4750. 4750 itu ada di Z 1,9. Baru ya 1,9 baris 1,9. Kolomnya itu kolom 6. Statistik 10, Pak. Ya, statistik 10. Z 1,9. Ya udah, Pak. Nah, udah ya. Z 1,9. Ya. Kolomnya kolom 6. 4750 kan? 4750, Pak. Ya, Pak. Oke. Iya, Pak. 4750, Pak. Ya, 4750 itu dia nilainya. Berarti kita mau ambil nilai ini untuk di 4750 itu. Oke. Di sini nilainya 4750 itu adalah 1,96 ya. Oke. Ini Z alfanya. Z alfanya itu 1,96. Paham ya? Ini saya hapus dulu, nanti kan ada rekaman ya. Z alfa sebentar. Z alfa sama dengan 1,96. Sekarang yang mau kita cari adalah Z hitungnya. Ya, Z hitung. Ya. Rumus Z hitung adalah
X ya dikurang mu per tau per akar N. Tadi X-nya 792, yang ini. X dikurang mu-nya 800, dibagi taunya itu 60, per akar N-nya itu 50. 792 kurang 800, minus 8, 60 per akar 50, 8,48. Maka Z hitungnya itu sama dengan 0, min ya, min 0,94. Karena di sini min, di sini positif, minus dibagi positif hasilnya minus. Jadi min 0,94. Oke. Untuk menguji hipotesisnya ya. Sini tadi Z hit lebih kecil Z alpha lebih besar dari min Z alpha. Z hit lebih kecil dari Z alpha lebih besar dari min Z alpha. Bacanya dari tengah ya. Z hit lebih kecil dari Z alpha. Z hit lebih besar dari minus Z alpha. Tadi Z alpha-nya 1,96. Berarti Z alpha 1,96. Ya. Ini min Z alpha-nya min 1,96. Z hitungnya min 0,94. Oke, sekarang kita masuk kepada pengujian hipotesis. Kita mau buktikan apakah lampunya itu bernilai masih 800 jam atau tidak. Z hitung ya, di tengah nih Z hitung. Kita baca dari tengah ke kanan, baru dari tengah ke kiri. Minus 0,94 lebih kecil daripada 1,96. Minus 0,94 lebih besar daripada minus 1,96. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ini. Z hitung lebih kecil daripada Z alpha. Ya, Z hitung ini lebih kecil dari Z alpha. Z hitung lebih besar daripada minus Z alpha. Benar atau salah? Benar atau salah nih? Mana lebih besar? 1,96 minus 1,96 dengan minus 0,94. Minus 0,94 lebih besar daripada minus Ya. 1,96. Ya, ini kena ya kan nih dari garis bilangan ini kan sudah saya gambarkan. Minus semakin ke kiri itu semakin ke kecil. Kecil. Ya kan? Ini minus, ini positif, maka positif lebih besar. Jadi minus nih lebih kecil daripada positif nih. Benar ya pernyataan ini? Benar. Benar. Minus ini lebih besar daripada minus yang ini. Atau minus 0,94 lebih besar dari minus Benar, Pak. 1,96. Benar. Maka kalau dia dalam hipotesis ini nilainya benar, ya, maka masuk tadi kepada hipotesis yang pertama, H0. H0 ini diterima. Ya, kenapa? Mu berbanding dengan mu 0. Maka ini tetap 800 jam masa pakai lampu. Itulah contoh bagaimana cara menggunakan atau cara menguji hipotesis. Ya, hipotesis yang kita uji harus kita gunakan secara signifikan, atau pengujian hipotesis yang kita gunakan ini sifatnya harus benar-benar. Jadi bukan saja hipotesis itu dugaan lagi, tapi sudah merupakan hasil dari uji statistik. Jadi dari dua contoh tadi, yang pertama adalah
H0-nya ditolak, yang kedua H0-nya diterima. Oke, sampai sini dulu untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan normalitas atau uji normalitas. Nanti kita bisa gunakan uji statistik dengan contoh lainnya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Atau mau disimpan dulu pertanyaannya, nanti didiskusikan, boleh, nggak ada masalah. Tapi ini materinya, rekaman video ini akan saya share nanti di Google Classroom saja ya, linknya ya, nanti biar bisa Anda lihat lah. Pak Silakan. izin Pak. Ya. Pak izin Pak. Orang Juli belum di ACC Pak, kok dari tadi Pak. Mana dia? Tak ada masuk. Yang di sana. Tadi. Nggak ada masuk belum. Yang mana orangnya Juli? Zuliana Munte, Pak. Tak ada, belum ada masuk. Suruh masuk lagi. Jaringannya mungkin, Pak. Kenapa? Jaringannya mungkin itu, Pak. Iya, Pak. Mau bertanya tuh, Pak. Juliana Munte, Pak. Mana nih? Tanya. Yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan. Pak berarti Pak untuk hipotesis ini kita harus menggunakan angka yang valid ya Pak untuk mendapatkan hasil yang betul-betul misalnya valid juga Pak. Jadi hipotesis itu selain angkanya yang harus benar, ya. Jadi selain angka juga cara mengujinya. Jadi kalau tadi kan kita bilang angka yang valid itu pastilah angkanya harus valid. Jadi untuk menguji itu angkanya harus real, nyata, jadi bisa baru dapat kita ujikan. Tapi kalau tidak, sulit untuk mengujinya gitu. Dan yang utama itu adalah harus diuji secara signifikan. Jadi uji signifikan itu ada data-data yang kita uji. Jadi tak bisa menguji itu kalau tidak signifikan. Oke, itu ada yang lain? Nanti ini kan bisa aja nanti besok lusa kita lanjut lagi. Nanti saya komunikasi sama Komting aja ya. Yang lain siap-siap sedia ya. Oke. Miranda. Siap. Oke, Pak. Miranda diam-diam aja dia. Ya. Ya. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya padai sampai sini. Insya Allah kita ketemu lagi dalam perkuliahan berikutnya. Kalau dalam minggu ini ada waktu kosong, hubungi saya ya Ahmad ya. Baik Pak, baik Pak. Jadi kita lanjut lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Ya, sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Terima kasih buat pertemuannya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ya Pak, sehat-sehat Pak. Ya.